Kami kelompok 4 dengan tema penerapan Pancasila dalam ilmu pengetahuan alam akan membawakan video dengan tema penjualan harga diri inteleksi untuk profitabilitas jabatan dan korupsi dengan membawa kasus tahun ini yang berkaitan dengan Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim pada tahun 2025 atau 2006 mengenai penyediaan Chromebook. Saya, Julius S. Chandra, dengan NIM 2411027A akan membawa peran hakim utama atau hakim pertama. Hakim utama digambarkan sebagai sosok yang formal, tegas, dan menjadi pusat kendali proses hukum di ruang sidang. Namun peran ini memperlihatkan adanya tekanan dan dinamika tidak sehat di balik proses hukum, terutama ketika muncul adegan pertemuan informal dengan anggota DPR sebelum putusan setelah dibacakan. Di sini, saya Felix Sanderting dengan NIM 241110357 akan berperan sebagai seorang buzzer yang bertugas untuk membentuk opini dan mempengaruhi pandangan masyarakat melalui media sosial. Kenalkan, nama saya Evangelia Asalaskara dengan NIM 241110962. Di sini saya berperan sebagai konsultan yang terlebih dahulu di penjara. Peran saya di sini itu tentang seorang konsultan yang sudah di penjara padahal hanya melakukan tugasnya secara profesional, yaitu merekomendasikan dan memberikan pengarahan kepada klien terkait produknya. Perkenalkan, nama saya Faisal Ivano dengan NIM 241111527. Tugas saya dalam drama ini sebagai pembawa berita, di mana fungsinya adalah sebagai narator modern yang menyampaikan perkembangan kasus kepada penonton melalui adegan siaran televisi. Halo, perkenalkan saya Vincent dengan NIM 241111590. Jadi kali ini saya akan berperan sebagai pengacara bagi terdakwa. Artinya saya yang akan berperan untuk mempertanyakan bukti-bukti yang diberikan kepada terdakwa, mempertanyakan bagaimana logika tuntutan yang dihadapkan, serta mempertanyakan proses hukum yang dianggap tidak adil atau dianggap terlalu dibesar-besarkan. Halo, perkenalkan, nama saya William Tonata dengan kode NIM 241111131. Pada proyek video kali ini saya akan berperan sebagai anggota DPR yang lebih junior, di mana peran saya ini, posisi saya dalam peran ini, saya seperti terseret mau tidak mau melakukan tindak korupsi yang dilakukan oleh senior saya. Halo, nama saya Joseph dengan NIM 2411246. Di sini peran saya adalah hakim kedua, yaitu hakim senior atau anggota yang lebih santai dan pragmatis. Di sini dia sudah terlalu lama berada dalam sistem sehingga menganggap praktik suap itu sebagai sesuatu yang normal. Saya Vanessa dengan NIM 241112519. Saya sebagai jaksa penuntut. Tokoh ini berperan sebagai penuntut tokoh utama dengan berbagai dakwaan dan bukti. Awalnya, tokoh ini hanya menjalankan tugasnya, namun terdapat berbagai kejanggalan sesampai disuap oleh anggota DPR untuk menjatuhkan Nadiem Makarim dengan berbagai kejanggalan dan bukti-bukti yang aneh. Perkenalkan, nama saya Romario Satyo dengan NIM 241110995. Di tugas ini saya berperan sebagai DPR senior. Halo, perkenalkan, nama saya Luciano Hendriko Siura. Saya dengan NIM 241111315. Nah, di dalam drama kali ini saya akan berperan menjadi Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim ini itu adalah tokoh yang menjadi pusat cerita sebagai mantan pejabat yang terseret kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Namun mengingat karena ini itu adalah drama dan pastinya ada sedikit parodi, jadi mungkin kami akan sedikit mengubah dari cara bicara maupun pembawaannya. Perkenalkan, saya Stongkovic. Pada hari ini saya akan menjelaskan peran yang saya dalami dalam kasus Nadiem Makarim sebagai mahasiswa aktif atau masyarakat umum. Saya berperan mewakili masyarakat umum untuk mencoba berpikir kritis terhadap kasus yang terjadi, memanipulasi opini publik, dan kebijakan-kebijakan yang sering dianggap tidak transparan. Sebagai mahasiswa aktif yang menyuarakan pendapat, saya sering muncul memberikan sudut pandang logis dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak lawan yang sehingga merasa terpojok. Perkenalkan, nama saya Natasha Christine dengan NIM 241112692, dan di video kelompok tugas ini peran saya adalah sebagai hakim anggota ketiga. Karakter saya di sini adalah seorang hakim yang junior dan awalnya sangat idealis, jujur, dan juga berintegritas dalam menegakkan keadilan. Namun di tengah persidangan, prinsip saya ini mulai goyah karena mendapatkan tekanan sistem yang absurd. Melalui peran ini saya akan menggambarkan bagaimana sulitnya mempertahankan integritas di tengah sistem yang manipulatif.
Perkenalkan, nama saya Jasmine Tanjiro dengan NIM 24111111268. Jadi di drama ini saya berperan sebagai wartawan yang memiliki tugas untuk meliputi perkembangan kasus dan mewawancarai beberapa tokoh yang terlibat di dalam drama ini. Tugas lain saya adalah untuk membentuk opini publik atau melemparkan pertanyaan dari publik ke beberapa tokoh yang akan diwawancarai di dalam drama. Video drama ini akan mengisahkan seorang mantan menteri pendidikan yang awalnya ingin membawa perubahan dalam dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Namun kebijakan tersebut kemudian menyeretnya ke ruang persidangan karena diduga menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Di tengah proses hukum, muncul berbagai pihak seperti jaksa, kuasa hukum, wartawan, mahasiswa, buzzer, anggota DPR, dan hakim yang memperlihatkan bagaimana sebuah kasus publik dapat berkembang menjadi perdebatan hukum, politik, dan opini masyarakat. Melalui alur drama yang serius namun diselingi unsur satir, naskah ini mengajak penonton untuk tidak mudah menghakimi sebelum fakta dan bukti benar-benar terungkap. Cerita ini juga menekankan pentingnya integritas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik, terutama di bidang pendidikan. Melalui drama ini kami berharap penonton dapat memahami bahwa setiap kebijakan publik, terutama dalam bidang pendidikan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan berkepihakan kepada masyarakat. Kami juga berharap masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan opini, berita potongan, ataupun keramaian di media sosial. Dalam negara hukum, setiap orang berhak mendapatkan proses yang adil dan kebenaran harus diberikan melalui fakta, bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, kami berharap dunia pendidikan Indonesia terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, merata, dan benar-benar bermanfaat bagi peserta didik. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas akses pendidikan, bukan menjadi sumber masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang. Semoga karya ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai penting yang dijaga baik oleh pemimpin, aparat hukum, media, maupun masyarakat. Video ini disusun dengan merujuk pada berbagai sumber formal, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sumber resmi dari Kemendikbud dan Google for Education mengenai digitalisasi pendidikan dan Chromebook untuk memperkuat konteks sosial dan hukum. Video ini juga menggunakan pemberitaan dari kompas.com.id, Tempo, dan Detik, serta referensi dari KPK dan Jurnal Akademi mengenai anti korupsi, media sosial, buzzer, dan pembentukan opini publik. Video ini adalah karya drama fiksi untuk kepentingan pembelajaran. Tokoh, dialog, dan alur dramatik disusun untuk tujuan edukasi, bukan sebagai pernyataan hukum video final. Sekian video dari kelompok 4 dengan tema Peran Pancasila dalam Ilmu Pengetahuan. Saya Julius S. Chandra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.